Selamat pagi, saudara-saudara, sahabat yang baik hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan sukacita, dengan napas kehidupan baru. Kami rindu disapa oleh renungan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Untuk itu berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi hari ini, yaitu tanggal 26 Januari 2024, diambil dari Nats Roma pasal 13 ayat 14. Demikianlah bunyinya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam bahasa Batak, alai soluk kamu ma Tuhan Yesus Kristus, jala unang masario kamu daging muna, laho menungguli hisap-hisapna. Saudara-saudara, dari Nats tadi kita mendengar dan melihatnya bahwa kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Di situ ada kata mengenakan, ada kata perlengkapan atau alat, dan ada kata senjata, dan maupun ada kata terang. Saudara-saudara, supaya mudah kita artikan, mari kita sepakat dulu untuk mengartikan kata-kata tersebut. Mengenakan itu artinya kita memakai, menggunakan, menjalankan, dan melaksanakannya. Sedangkan perlengkapan adalah alat. Senjata yaitu alat untuk dipakai melawan musuh, melawan serangan. Walaupun senjata itu bisa macam-macam. Ada senjata tajam, ada senjata pistol, dan sebagainya. Bahkan sampai yang terbesar ada bom untuk sebagai mengancam musuh kita. Terus ada kata terang. Terang berarti adalah sesuatu yang dapat dilihat, nyata, dan jelas. Terang itu juga bersinar, bercahaya, jernih, dan terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, mengenakan perlengkapan senjata terang berarti kita memakai atau menggunakan alat senjata firman Allah. Yaitu apa? Injil Tuhan yang dapat kita baca, kita dengar, kita hayati, dan jelas, nyata, dan bersinar, bahkan terbukti kebenarannya bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa senjata itu berfungsi untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi suami, istri, dan anak-anak kita. Itu tertuang di dalam Efesus 6 ayat 1-9. Mereka semuanya perlu dilindungi, tidak boleh diabaikan, karena iblis itu siap untuk menipu kita, untuk membawa kita ke dalam kehancuran. Saudara-saudara, jadi senjata apa yang perlu kita kenakan? Yaitu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menanggalkan kegelapan tersebut. Gunakanlah senjata untuk dapat melawannya, sehingga kegelapan itu tidak ada. Gelap itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada adalah ketidakadaannya terang itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kalau kita mau menggunakan alat untuk berperang, kita harus mengenali alat perang kita. Supaya kita tahu efektivitas dan tahu kelebihan-kelebihannya. Begitu juga kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus secara jelas. Di dalam Yohanes 1, ayat 1, ayat 4, firman Tuhan itu adalah Allah dan terang manusia. Persoalannya apakah terang Allah itu sudah ada dalam diri kita? Jangan kita hanya meninggalkan Yesus Kristus hanya di gereja saja. Sering orang begitu. Orang mengenal dan orang dekat dengan Tuhan hanya ketika beribadah. Ketika di rumah, di kantor, atau di tempat kita bekerja, kita lupa akan kehadiran Yesus Kristus. Sehingga terjadilah masalah, baik di rumah, di kantor, atau di tempat kita berkehidupan. Saudara-saudara, marilah kita perhatikan bila kita tidak menggunakan perlindungan. Tidak menggunakan alat untuk berlindungan. Sebagai ilustrasi, bila kita berkendaraan naik motor di jalanan,
Kalau kita tidak menggunakan helm, perlindungan, atau kalau kita naik mobil tidak menggunakan seat belt, helm itu sebenarnya namanya adalah alat keselamatan. Oleh karena itu, kita nggak boleh lupa. Kalau kita lupa, terjadi sesuatu. Apa yang akan terjadi? Hal tersebut dapat mengancam nyawa kita, dapat melukai kita, dapat mencelakakan kita. Jadi di Roma 13 ayat 14 sudah memerintahkan kita supaya kita mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya adalah kita menjadi orang Kristen yang mengenakan identitas Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kita. Itulah status kita. Namun setiap hari kita harus mengenakan karakternya. Jadi kehidupan kita harus berkarakterkan Kristus. Oleh karena itu, mari kita berjuang, bekerja keras untuk selalu hidup bersama Tuhan. Jadi serupa dengan Allah, bertumbuh dalam kasih-Nya, dan meninggalkan dosa-dosa kita, supaya kita tidak diperbudak oleh dosa tersebut. Pertumbuhan di dalam Kristus itu merupakan hasil dari karya Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus berdoa setiap hari. Yaitu doa kita, ya Tuhan, kami ingin mencerminkan Engkau. Tolong kami supaya kami selalu serupa denganmu. Hari demi hari, buatlah kami bertumbuh dalam kasih-Mu, dalam kehidupan kami, supaya kami bisa bergembira, bersukacita, dan bersabar. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka lihat adalah kebenaran tentang Sang Pencipta itu. Jadi nats renungan ini mengingatkan kita agar kita siap siaga. Sikap kita harus berjaga-jaga, mengenakan Yesus Kristus sebagai senjata perang rohani. Sebab dosa terus mengintip kita, bagaimana supaya dia dapat menelan kita. Seperti lagu yang sering kita dengar, ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Demikianlah kerinduan orang percaya, yang selalu halus akan penyertaan dan dampingan Tuhan akan hidup kita. Di dalam Yohanes juga dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dan hanya Yesus jugalah terang yang sejati. Jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah kita akan pembaruan kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna untuk Allah. Sikap selaras dengan firman Tuhan, itulah menjadi senjata terang yang sanggup memberi kekuatan, mengalahkan raksasa kejahatan, dan membawa kemenangan atas dosa dan keinginan daging hidup kita. Terang hanya membawakan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena itu marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang berdampak di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Jadi, saudara-saudara, identitas kita sebagai anak Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap berada dalam kita. Kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus dan Roh kebenaranlah yang menuntun kita untuk tetap kita kuat, terikat kepada Allah dan sepenuhnya, dan bukan terikat pada dunia ini. Sehingga kita tetap dimampukan berjalan di jalan yang benar, membawa sukacita, dan terpujilah Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah kami dalam kehidupan kami mencerminkan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau adalah senjata terang buat kami ya Tuhan. Kuatkan dan lindungilah kami ya Tuhan, supaya kami selalu menyertakan-Mu dalam hidup kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.